Dr. Antoni Hatane SHMH yakin memenangkan pra-peradilan Petrus Fadlolon. 3 alasan dikemukakan. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Petrus Fadlolon terhadap Kejaksaan Negeri Somlaki kembali digelar, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Sidang sebelumnya Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024 pada pekan lalu sempat ditunda oleh Hakim Tunggal Harya Siregar karena tidak dihadiri oleh pihak kejaksaan, dilanjutkan hari ini dan dihadiri oleh kuasa hukum Petrus Fadlolon selaku pemohon dan pihak Kejari Somlaki selaku termohon. Usai sidang, Dr. Antoni Hatane SHMH, mewakili kuasa hukum Petrus Fadlolon, melalui konferensi pers menegaskan bahwa pihaknya dipastikan akan memenangkan gugatan pra-peradilan tersebut. 3 alasan dikemukakan Hatane. Pertama terkait cacat prosedur, kedua terkait tidak adanya bukti permulaan yang cukup dan ketiga fakta dan bukti yang akan dikemukakan terkait adanya permintaan uang dalam jumlah yang fantastis. Berikut liputan selengkapnya. Sebagaimana kami sudah sampaikan pada waktu yang lalu, bahwa permohonan pra-peradilan dari Pak Petrus Fadlolon ini kan untuk mengkoreksi, artinya tindakan daripada Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menetapkan Pak Petrus sebagai tersangka. Dan langkah koreksi ini kan diatur dalam pasal 77 KUHP dan diperluas dengan putusan MK nomor 21 2015. Itu soal pengujian terhadap pasal 77 dan sebagainya itu. Nah sebenarnya kan pra-peradilan ini kami melalui diskusi yang panjang, kami sudah melakukan proses-proses dengan para ahli dan seluruh kantor pengacara yang ada yang terlibat dalam kasus ini sebagai kuasa hukum dari Pak Petrus. Nah kami yakin dan percaya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon dalam Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu adalah cacat. Hatane kemudian memaparkan letak cacat prosedur kepada awak media dalam kesempatan tersebut. Kenapa saya bilang cacat? Sprindik yang diterbitkan saja itu sprindik tahun 2023. Tidak tahu tersangkanya siapa. Ada 2 sprindik. Sprindik pertama yaitu di 4 Januari 2023 dan 30 Januari 2023. Itu nggak tahu untuk siapa. Kan kalau sprindik yang diterbitkan kan harusnya kepada tersangkanya. Nah, setelah proses sprindik itu diterbitkan lagi sprindik baru. Ada 5 sprindik yang diterbitkan, 4 ya? 4 sprindik yang diterbitkan. Sprindik yang terakhir yang diterbitkan di tahun dari bulan Juli 2024 itu setelah sprindik kan harus ditindaklanjuti dengan SPDP, artinya surat perintah dimulainya penyidikan kan seperti itu. Tapi ini kan nggak ada yang diterbitkan sprindik, nggak tahu siapa tersangka, dan di tahun 2024 sprindik keluar disertai juga tidak disertai dengan surat perintah dimulainya penyidikan. Pertanyaan kritisnya, sprindik ini dikeluarkan untuk memeriksa tersangka siapa? Itu dari sisi prosedur. Selanjutnya Hatane menyatakan bahwa mereka dapat memenangkan gugatan pra-peradilan tersebut karena Kejaksaan Negeri Somlaki tidak memiliki cukup bukti permulaan yang kuat untuk menetapkan Petrus Fadlolon sebagai tersangka. Yang kedua, menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup menurut jawaban jaksa atau bukti permulaan yang kuat ya. Nah, bukti permulaan yang cukup dari mana? Kan proses penetapan Pak Petrus sebagai tersangka itu yang pertama, itu kalau kita bicara soal konstruksi hukum acara pidana, maka harus ada laporan, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada laporan, tertangkap tangan. Kalau tidak misalnya tertangkap tangan, maka pengembangan daripada hasil yang sudah ada, yaitu terhadap pemeriksaan Pak RBM dan Pak Petrus secara paralel. Nah, pengembangan dalam perkara ini tidak ada sama sekali, di mana jaksa berasumsi bahwa hasil pengembangan itu sudah ditetapkan dan atas perintah hakim. Tidak ada penetapan hakim untuk menetapkan bahwa harus diproses, tidak ada. Dan dalam putusan pengadilan negeri Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, tuntutan jaksa untuk membebankan uang pengganti kepada Pak Petrus dikesampingkan. Nah kalau itu seperti itu, mana bukti permulaan yang cukup? Kalau itu dibilang bahwa ada bukti bahwa Pak Petrus ini terlibat dalam mengganti dan korupsi. Seharusnya kan pasal 55 kalau mau ditetapkan tersangka ya sama-sama dengan Peruben, supaya pasal 55 terpenuhi di situ. Pak Petrus Fadlolon bersama-sama dengan Pak RBM dan Pak PM. Nah ini kan enggak. Nah untuk itu kami yakin dan percaya bahwa permohonan kami ini akan terpenuhi. Itu yang kedua ya. Alasan ketiga cukup mencengangkan terkait fakta yang akan dibuktikan dalam persidangan. Menurut Antoni,
Diduga karena fakta ini tidak terpenuhi maka Petrus Fatlollon ditetapkan sebagai tersangka. Dengan 3 alasan itu, Hatane yakin kuasa hukum Petrus Fatlollon akan memenangkan pra-peradilan tersebut. Yang ketiga juga penetapan tersangka ini kami punya fakta dan buktinya besok akan kami ajukan. Karena apa? Ada permintaan uang yang tidak diberikan, akhirnya karena unsur subjektivitas itu. Dan jumlahnya cukup fantastis. Nanti Pak Iron yang jawab ya. Nanti Pak Iron yang jawab. Tapi dalam permintaan itu karena tidak dipenuhi secara teknis, secara dipenuhi, maka Pak Petrus ditetapkan sebagai tersangka. Uang merah-merah. Kalau kami menganggap bahwa penetapan tersangka ini tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah dan 2 alat bukti yang cukup diatur dalam pasal 184 KUHP yang diperluas dengan pasal 421.